Terus apakah terus-terusan atau sekali aja? Itu kan banyak faktor yang berpengaruh. Nah ini juga dia sering mimpi sih. Dia mimpi lagi, dia cerita gini. Kejadian mimpi lainnya adalah saya pernah bermimpi ada satu anak cewek nangis. Saya tanya kenapa nangis, saya lupa dijawab apa. Tapi intinya saya menerima anak itu untuk ikut saya. Padahal saya merasa anak dalam mimpi itu setan atau hantu. Ya sama, balik lagi kayak tadi lagi. Cuma kadang kayak apa ya, yang gue alami sendiri ya. Kalau mimpi itu, gue pernah mimpi. Kenapa gue nggak bisa lupa? Karena itu berulang-ulang terus. Mimpinya itu lagi, dan membekas terus sampai gue nggak bisa lupa. Nah, kadang itu yang boleh lah ya ditanyain artinya apa gitu. Cuma kalau mimpinya memang beda-beda, tidak berkelanjutan atau apa, ya mungkin entahlah, mesti dicari tahu dulu dia kenapa. Sebelumnya ada apa gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, dia mimpi lagi ya. Dia bilang begini, saya pernah mimpi pacar saya, ya, sedang mengalami kesusahan. Di mimpi itu pacar saya seperti dilindungi oleh 4 sosok. Ya, saya melihatnya warna hitam dan kelihatannya sepuh, tua. Sosok hitam itu berkata yang intinya kamu jangan ikut-ikutan karena kekuatanmu belum kuat. Biar kami aja yang melindunginya. Itu apa ya? Ya udah, nggak usah ikut-ikutan lah. Saya juga sama Ian. Kepo. Iya. Benar-benar. Kita tahu diri. Dia sebenarnya dia baik sih, ini kodamnya bilang begini ya. Intinya sebenarnya lu manusia anjing, masih penuh kentut dan dosa gitu. Gue udah kodam gitu. Jadi lu nggak ada guna apa-apa, gue bisa lebih ngelindungin ya. Tuh. Nah, terus ini di luar mimpi. Dulu di rumah saya ada semacam jimat yang bertulis bahasa Arab, dipasang di setiap pintu, Kak. Entah itu pintu masuk atau kamar. Karena saya nggak mau, saya lepas aja itu. Wait a minute. Who are you? Nah, terus sejak itu, Kak, rumah saya jadi aneh. Nah, inilah kenapa lu mimpinya yang aneh-aneh. Emotional damage. Ya nggak sih? bisa. Nah, ini bisa jadi ada ini kesenambungannya. Makanya kenapa sosok hitam yang pacarnya ini, dia juga bilang, udah lu masa sok pinter, gue bisa lindungin. Nah, ini nyambung ya. Nah, terus apa tadi? Saya tidak tahu. Sejak itu hawa rumah saya jadi aneh. Kayak banyak makhluk dunia lain, sampai saya piara anjing. Dan anjing saya itu di siang bolong menggonggong ke arah pintu kamar saya. Bahkan anjing itu kayak menghindari sesuatu saat kayak mau dipegang sama yang tidak nampak itu. Anehnya lagi, setelah saya memelihara anjing, hawa aneh itu pindah ke belakang rumah. Kok bisa ya setelah saya lepas jimat itu rumah saya jadi aneh? Itu jimat apa ya? Dan kenapa dipasang setiap pintu? Pertanyaannya adalah, ngapain lu cabut in the first place? Kok? Jadi gua kesel. Kenapa lu sok cabut? Orang tanya dulu baru cabut, betul ini ya? Untung belum ada Supri. Untung kamu belum ada itu asisten saya. Kalau nggak kamu udah dimaki-maki sama dia. Ya. Inilah dunia kita kadang menggelikan ya ini. Nah, Ian sudah bisa memberikan komentar belum setelah Anda amazed dengan anak ini? ya gimana ya, jimat ditaruh di pintu. Biasanya kan ya kalau nggak narik itu kan menghadang gitu kan. Ya udah, ketika dicopot ya udah deh. Nah, itu. Lepas semuanya. Maksudnya lepas itu ya mungkin kalau memang fungsinya buat menghadang, jadi ya nggak ada penghadang lagi gitu kan. Iya, bukan hal yang aneh sih gitu kan. Kenapa dipasang di setiap pintu? Yaitu untuk mencegah hal-hal yang aneh, yang lu akhirnya ngerasain dan lu kepo, lu cabut gitu. Aduh. Terus rumah itu jimat apa ya? Lain kali difoto. Mungkin dulu. Karena tulisan Arab. Mungkin kalau tulisan bahasa Inggris dia ngerti kali. Nah, itu dia. Bener kali. Kalau pakai bahasa Inggris, kamu pasti ngerti.
Aduh, suka ada-ada aja lagi nih. Kak, saya juga pernah dipanggil nama saya bersuara wanita di rumah waktu di malam hari. Ini kayak cerita-cerita itu tuh, yang kayak di TikTok tuh. Yang panggil namanya, terus dia mau turun, tiba-tiba dari pintu sebelah, mamanya bilang, jangan, itu bukan mama. Sini, kamu kesini aja. Jangan percaya. Oh iya. Itu seru tuh. Nah, jadi ceritanya, saya sampai dipanggil 3 kali. Dan saya juga jawab, ya Bu. Saya pikir itu ibu saya. Jadi saya tidak mikir aneh-aneh. Tapi ibu saya tidak jawab. Tapi ibu saya tidak jawab spontan. Saya masuk kamar. Ibu saya terus manggil. Ada apa, Bu? Karena tidak ada jawaban, saya baru pikiran aneh-aneh terus lari ke kamar karena takut. Suaranya jelas dan keras. Kata orang kalau keras itu jauh lah, tapi kok tahu nama saya ya? Terus saya juga dengar kalau dipanggil 3 kali jangan dijawab, katanya ada apa-apa, ntar apa bener ya? Duh, ketikanmu nah. Mungkin dia pikir kalau suara manggilnya kan, kalau kencang berarti makhluknya jauh. Kalau suara makhluknya kecil berarti kan dia deket nih. Itu Pokoknya sih, intinya gini. itu biasanya suara kunti kayak gitu katanya. Kalau kecil Ya itu kalau ketawa kan, nggak ada hubungannya sama pemanggilan nama. Ya itu yang saya pelajari juga. Terus kalau dibilang, terus saya juga dengar kalau dipanggil 3 kali sama sesuatu yang itu, jangan dijawab, katanya ada apa-apa, entar apa bener ya. katanya Kayaknya ini sih konteksnya ini, beda ya? ini cerita-cerita zaman gua kecil sih kayak gini ya. Jadi jangan kalau ada yang manggil 3 kali dan lu nggak tahu siapa yang panggil, hati-hati, entar lu diajak ke alamnya Alam dia. gaib. Gitu kan. Cuman ya nggak tahu juga sih bener apa enggak ini, soalnya ini ya gosip-gosip masa kecil lah. Kayak gitu-gitu. Kalau gua lebih ke konteks, Ir. Jadi kalau dia konteksnya adalah dia cerita kan dia di rumah dipanggil seperti suara mamanya. Kalau ini adalah pertanyaannya, konteksnya adalah 3 kali jangan dijawab karena ada apa-apa, bener enggak? Kalau di rumah nggak apa-apa. Yang jadi masalah kalau di luar. Di hutan apalagi. Nah itu di hutan, di jembatan, di sungai, di laut. Nah itu baru kamu jangan sembarangan menengok, gitu. Apalagi kalau makanya kenapa itulah kesadaran itu harus tetap dijaga. Karena lu harus sadar ketika lu dalam di hutan, tiba-tiba ada suara kayak mama lu manggil, lu harusnya bingung. Wait, ibu gua kayaknya nggak mungkin deh ikut tanjak gunung ke Gunung Salak gitu. Terus ada yang manggil suara ibu gua, itu udah jelas jangan nengok. Atau misalnya di laut, di mana, di sungai, di kali, di jembatan, tiba-tiba ada yang manggil gitu. Atau di kereta, kan katanya sering tuh ya, di kereta. Nah itu memang karena hal-hal yang nggak mungkin gitu. Karena makhluk-makhluk jahat ini akan memang menggunakan suara orang yang kita sayangi. Iya, yang kita kenal, dekat. Kayak gitu. Nah itu ya kenapa kesadaran harus tetap dijaga, nggak boleh bengong. Kata orang tua dulu kan gitu, jangan bengong nanti kemasukan setan. Nah ini bukan hanya kemasukan tapi dipanggil setan. Iya. Terus ada mitos lain juga tuh kalau di rumah. Jangan jangan mempersilahkan sesuatu masuk, apalagi kalau nggak ada. Kadang kita kan ada, mungkin ada suara ketok-ketok atau apa, nggak ada orang. Ya lah kalau masuk aja, hati-hati. Iya, Jangan iya. kalau di rumah ya. Mulut tuh jaga tuh. Bener-bener. Kalau sama ini bisa juga sih sebenarnya kalau kita pikir itu temen kan gitu, kayak udah nggak usah ketok-ketok, masuk aja langsung. Nah itu memberi izin. Iya. Nah betul itu karena mereka makhluk-makhluk ini adalah deceiving, licik gitu. Dia akan menggunakan segala cara membuat kamu untuk mengizinkan dia masuk. Iya. Ya tuh bener kata Mbak itu, hati-hati itu kalau ngomong. Sama juga jadi kita ngomongin ini nih, kepercayaan di rumah. Mitos-mitos. Iya. Jangan pernah mengetuk dari dalam. Itu pernah ada filmnya. Itu betul. Karena gue udah buktiin dan beberapa orang terdekat gue sudah mengkonfirm ini, guru-guru gue juga mengkonfirm. Jangan pernah mengetuk dari dalam. Karena pintu kan biasanya diketuk di luar. Iya. Tapi kalau lu mengetuk dari dalam, lu buka tuh pintu, lu akan masuk dimensi dia. Iya, bisa. Nah itu jadi jangan pernah mengetuk pintu manapun dari dalam, ketuk pintu dari luar.
Kecuali lu kekunci, kalau lu ketok-ketok wajar, wah bukain itu cengri, itu fair. Tapi kalau lu tiba-tiba ngetok-ketok sendiri jangan ya. Oke. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan cukup. Nah, sekali lagi ini di luar tarot juga, teman-teman kalau ada yang ingin tanya ya mengenai hal-hal spiritual atau supernatural atau hal apapun, bisa ketik di kolom komentar, nanti akan saya jawab dengan Mbak Iin bareng ya buat kalian. Nah, oke, karena kita kayaknya asistennya belum sadar-sadar ini. Ya susah ya. Kita langsung aja masuk ke segmen kita hari ini. Hari ini kita mau bahas apa namanya tadi? Benda-benda. Benda bertuah. Benda bertuah yang unik. Jimat. Bertuah yang unik. Nah, apa yang ini gue udah merangkum beberapa hal ya, mungkin ini bisa bantuin juga ya untuk ini. Nah, tahu uang Asma? Uang Asma yang Uang balik. bukan uang balik. Uang balik. Ada uang Asma. Ada beberapa memang contoh uang Asma itu digambar, dirajah, ditaruh di dompet atau di laci uang memang untuk naik rezeki. Ada uang yang kalau namanya uang balik, kalau dipakai uangnya balik ke gua lagi. Oh, berarti kalau kita belanja balik lagi gitu? Iya, misalnya nih lu punya warung, gua belanjain beli rokok. Nah, gua kasih 100.000, uangnya 100.000 nih yang gua Asma. Nah, terus lu kasih gua rokok kan paling 30 kan, berarti kan kembali 70. Lu kasih, gua pulang dong. Gua tinggal panggil lagi di dompet gua, balik. Duit itu hilang, lu udah masuk lagi ke kantong dompet gue. Wah, lumayan. Jadi juga gua punya 170.000. Boleh juga tuh. Lumayan tuh. Tapi sial, karena itu ngambil rezeki orang. Iya. Sekali lagi itu ngerugiin orang, sial. Karena ada karma sendiri, cuma versinya berbeda-beda tentang hukuman dari uang balik namanya. Kalau uang Asma nggak apa-apa. Nah, ini soalnya kan memang segala hal yang kita lakukan tuh pasti ada konsekuensinya. Jadi kita lihat itu merugikan orang lain atau enggak. Betul. Kalau uang ini jelas merugikan, tapi ada nggak ada? Ini unik. Ini unik. Benda bertuah yang unik. Nah, kedua bambu petuk. Nah, cukup ini kayak orang-orang pada tahu lah ya. Pokoknya di bambu dalam satu ruas. Itu ada dua. Ada dua apa namanya? Ada dua tunas. Ya? Tunas. Oh iya benar. Kayak dua tunas gitu. Tapi dalam satu ruas ya, bukan pas di ruasnya. Ya, jadi satu ruas masuk ke dalam. Yang teman-teman tahu dia kan begitu numbuhnya kan satu-satu. Cuma dia satu ruas dia tumbuhnya dua. Kayak apa cakil, kayak caling. Gitu. Nah konon katanya bambu petuk bertuah untuk menarik kekayaan. Tarik rezeki lah ya. Apa itu betul? Apa Iin pernah melihat? Dan harganya katanya cukup fantastis. Ya. Ya kalau yang asli ya pastinya fantastis. Cuma kan sekarang ya orang banyak akal-akalan lah ya. Gue pernah kok ngeliat yang jual 25.000. Banyak tuh. Gue tahu lobangnya. Jadi ya kalau yang asli ya itu susah banget. Dan pastinya bambu ini kayak banyak yang orang bilang katanya di situ banyak ularnya lah, banyak apanya lah. Jadi memang nggak gampang dapetinnya. Ya, dijaga juga kan. Ada yang jaga. Sama makhluk yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Iya betul. Dan dia katanya juga bergerak sendiri si petuk ini. Jadi kalau sampai 25.000 itu tidak mungkin. Ya. Sebenarnya ibu ditipu sih. Saya dapat 5.000. Lebih murah ya? Ya lebih murah 5.000. Jadi sebenarnya bagaimana cara membuktikannya nih teman-teman? Cara membuktikan bahwa petuk yang asli atau tidak, cukup kamu masak 1 gelas direbus atau cuka. Ya cuka, Din. Oh pakai cuka? Pakai cuka. Pakai air pun bisa itu. Oh kalau gue pakai cuka itu langsung kelihatan. Oh iyalah cuka copotnya. kan cepet. Nah, lu masukin tuh bau petuk ketika dia sudah hangat-hangat bagaimana, ya nggak usah sampai mendidih ya. Hangat-hangat gimana kalau mendidih kan lu bau ya, cuka dimasak bau. Masukin aja di langsung plak, copot sendiri. Nah kalau dia copot berarti itu palsu. Iyalah. Ya kalau dia nggak copot asli. Itu cara membedakan bambu petuk. Nah terus lanjut, ini kan dari alam tadi bambu petuk.
ya. Ada yang namanya cincin Sulaiman. Pernah dengar ya? Oh, Cincin dibikin, Sulaiman. ya. Nah, cincin Sulaiman juga salah satu benda bertuah yang bisa untuk digunakan sebagai sarana pengasihan. Bisa. Dia kayaknya multifungsi sih kayaknya itu. Cincin Sulaiman itu. Sama anti santet ya. Nah, yang lagi keren di zaman kita muda, gitu ya, Apa itu? adalah minyak Apa itu? isian ya. Hah? Minyak isian. Minyak isian apa tuh? Minyak isian. Jadi minyak yang sudah dijampi-jampi ataupun memang mempunyai energi sendiri Oh, oke. untuk supaya kebal, untuk pengasihan. Kayak Iya. gitu. Minyak isian. Kan banyak tuh di toko-toko Arab, apalagi kalau kita ke Cililitan kan, mungkin teman-teman mendengar namanya minyak jafaron. Jafaron merah, jafaron putih, hijau, merah, jingga, biru. Tapi itu masih bahan ya. Kan Nah. belum diisi. Belum diisi, tapi sudah mempunyai kekuatan sendiri karena bahan-bahannya. Dari bahannya. Minyak misik hitam, misik putih, terus minyak hajar aswad, kayak gitu-gitu. Nah, itu minyak-minyak yang memang sudah mempunyai energi, tapi bisa diisi lebih baik. Jadi Iya. kekuatan lebih gila lagi. Bisa difungsikan macam-macam juga. Bisa Yes. buat, itu jafaran juga bisa buat bikin rajahan. Jafaran merah apa jafaran? Merah. Betul. Nah, berikutnya adalah salah satunya adalah bukan sebenarnya kalau dibilang keris nggak sih dia. Apa tuh? Ini semar mesem. Mungkin teman-teman kan pernah tahu dari lagunya siapa itu Via Valen ya, punyanya Nela Karisma. Pokoknya itulah. Nah, kalau nggak salah Nela Karisma. Kalau itu sih kayaknya lebih ke referensinya ke ajian ya, ke amalan sih, semar mesemnya. Jadi bukan bendanya. Gitu. Nah itu tadinya awalnya gue pikir memang begitu ya, bahwa memang ada ajian yang semar mesem memang ada. Cuma ternyata ada beberapa paranormal yang memasukkan ajian ini ke dalam satu benda. Iya. Nah, jadilah namanya semar mesem. Jadi bentuknya memang kalau teman-teman lihat cuma semar, tahu, Oh ya. nggak usah. Dia cuma kayak bentuknya begitu. Kayak segitiga ya, kayak gunungan wayang. Kayak gunungan wayang, bentuknya semar. Sebenarnya begitu doang. Iya. Gitu. Nah itu sarana yang dipakai untuk supaya orang nggak repot. Iya, Daripada betul. lu belajar mantranya, udah. Iya, susah. Ini langsung puh, tuh, habis. Iya kadang orang udah bilang, aduh kayak beginian mah di apa namanya itu? Di rawa bening banyak. Rawa bening banyak. Loh, ya kan itu bahan doang. Kan ya tergantung yang ngisi siapa. Yes, kayak gitu. Dan gunanya apa? Gunanya untuk pengasihan. Yes. Ya, semar mesem. Dan kita berikutnya adalah dari alam lagi nih, Ian. Mungkin Apa Ian tuh? pernah mendengar namanya akar mimang. Iya. Gunanya apa itu? Untuk proteksi. Jadi kalau ada orang-orang yang apa sih punya Bermaksud niat jahat. jahat, mau maling atau apa, itu bakal bingung dia. Jadi muter-muter aja di rumah. Dan kadang ujung-ujungnya dia akan lupa. Mau ngapain ya kesini ya? Akhirnya pulang lah. Bahkan ada yang nggak bisa pulang. Bisa, ada. Ya, karena gua pernah kalau di istilah gua ini kayu puter. Bengong aja di dalam. Iya. Kayu puter tuh karena dia nyambung kan ujung-ujungnya gitu. Tadi kita masih Akar kita mimang. ngomong akar mimang. Ini nggak usah dijawab karena lu telat udah sia-sia. Padahal tadi kalau ada bagus. Gue baru tau akar mimang kalau menurut versi orang gunung. Ketika lu berjalan melewati itu kalau bisa lu ambil lu buang karena ketika lu melewati lu akan muter-muter di situ. Ya. Gitu. Memang cara kan katanya cara ngambil memang begitu. Bagaimana cara ngambil akar mimang adalah lo cari cerita atau apa gitu, sesuatu yang memang ada orang nyasar di situ. Nah itu pasti ada akar mimangnya katanya. Karena Kayak gitu. beberapa anak gunung pasti tahu. Karena dia diambil dengan dua cara kalau menurut Eyang. Satu adalah dengan petunjuk akar mimang. Kedua yaitu ada kasus orang sering hilang di situ atau orang muter di situ. Ketiga karena ditunjuk. Karena ditunjuk gimana? Ditunjuk tuh akar mimang. Memang. Berarti kan bisa ketemu dong. Iya. Iya. Ya, kalau nggak ditunjukin kita nggak tahu. Agak kesel ya. Ya kalau di gue namanya kayu puter. Kayu puter. Karena dia kalau teman-teman mau tahu dia itu karena dia nyambung. Begitu. Nyambung.
Nah, itu dari alam. Kayu puter kan ada lagi tuh yang kayu yang Dia muter-muter begini. ada kan yang kayu kayak dililit gitu. Kalau di Kalimantan kayu begitu yang dililit dibilangnya kayu puter juga. Itu beda sama akar mimang. Beda. Itu kayu. Mimang kayak bentuk akar cuma ngelingkar begini. Mimang kan memang akar dari Iya. akar. Nah, Kalau ini kayu, kalau berarti kayu bukan puter, dia batang berarti, batang apa ranting? kayu, terus kayak ada yang puter. Oh, bedanya di sini. Oh, oke. Nah, itu pun fungsinya hampir sama di orang. Lo kayak misalnya buat keselamatan misalnya di rumah, ya supaya kalau ada maling ya udah dia Nah, begitu aja di situ. bedanya kalau akar mimang nggak kelihatan karena di dalam tanah. Nah, kalau kayu puter lu kelihatan. Gitu. Makanya ditunjukin. Ini kayu puter. Kayu Oke. puter. Oke. Tapi kalau dari power sih kayaknya lebih bagus akar mimang ya ketimbang kayu Karena puter. di dalam tanah kan, sesuatu yang di dalam tanah biasa kuat. Ya. Karena dia apapun yang rahasia lah gitu kan, yang mendem-mendem kayaknya biasanya bagus. Nah, ngomong-ngomong mendem-mendem, berikutnya kita mengarah ke tadi kan udah tanaman udah, dari buatan manusia udah, ini lebih ke arah benda bertuah yang dari binatang. Rantai babi. Nah, sebagai orang yang lama tinggal di Kalimantan, Bapak kan tahu ya. Sebagai saudara-saudara dari babi-babi hutan itu, Bapak bisa ceritain. Cuma kayaknya udah gak susah sih sekarang yang asli. Susah banget lah. Kebanyakan isian. Dia dibilangnya ada bahasa lain tuh, bukan apa lagi namanya ya? Yang kecil gitu kan bisa melar kan. Ada lagi. Nah, itu kan rantai babi. Enggak, itu ada nama bahasanya apa, gue lupa, di Kalimantan ada dibilangnya apa gitu. Samban. Itu beda lagi ya sama ARB. Nah, gue nggak tahu itu bahasanya yang beda, apa emang barangnya beda. Cuma bentuknya hampir mirip. Cuma yang gue tahu rantai babi biasanya gede-gede segini. Gitu. Dan yang gue tahu dari almarhum juga, dia bilang rantai babi pun sebenarnya kekuatannya bisa dipakai Kalau untuk siapa? Nanti orang pada bingung. almarhum Tabib Amir. Nah, menurut dia sebenarnya itu nggak pantas juga lo pegang atau lo taruh di rumah karena Iya. hawanya panas sekali. Dan dia pun naruh itu paling kayak di atas pintu aja buat keselamatan. Dan Iya. kalau memang dia ada mau ngambil sesuatu atau apa, mau minjem kekuatan, dia ambil dari kekuatan rantai babi itu. Nah, iya betul. Gitu. Benar. Rantai babi menurut ini juga begitu. Iya. Nah, bedanya apa sama caling babi? Kalau nggak salah itu termasuk caling deh. Caling yang udah melengkung begini, udah tua. Rantai babi dengan caling babi sama. Iya, dia begini. Gue juga berpikir kayak gitu, soalnya muter dan keras kan dia Iya. kan. Dia pokoknya udah yang sampai begini. Sampai mati itu kan, kalau udah memuter itu pasti mati tuh Nah, babinya yang itu. bingung ya itu kenapa dia bisa tumbuh bulu. Itu aja sih. Seharusnya kan nggak bisa kan Iya. di caling pun nggak bisa. Nah itu tumbuh bulu. Katanya sih ya semakin lama semakin lebat lah. Gitu harusnya. Cuma lucunya dia nggak panjang-panjang amat ya, segitu-gitu aja. Iya, Iya. kayak bulu tangan kita gitu kan. Nah yang sering beredar yang di Kalimantan ya itu samban, dia bilang. Samban itu rantai. Dia bilang ya sejenis rantai babi juga. Cuma dia kecil, cuma segini, cuma katanya bisa melar. Bisa melar, mau tarik mau pasang di sini juga bisa. Gitu. Sama aja kekuatan juga, kebal-kebal juga. Nah, kalau dari tadi kita kan udah ngobrol nih, uang asma, bambu petuk, cincin Sulaiman, minyak isian, terus semar mesem. Lu ada perbendaharaan apalagi tentang benda bertuah yang lu tahu dan lu alami sendiri? Kayak kalau buntat paling itu benda bertuah juga tuh. Ya, Bisa. Paling betul. gampang dicari kan. Cuma ya kadang banyak kan isian juga sih. Ya karena memang isian itu, kalau yang benar-benar dari alamnya sih agak gimana ya, karena itu banyak masalahnya. Malah banyak kan sekarang buat dari gips. Iya. Dari gips. Rawa bening. Oh itu ikan itu apa? Ikan tempel. Ikan tempel juga banyak kan buatan. Iya. Soalnya memang udah susah. Ya, ya. Makanya gue kalau melihat bahwa gini, sebenarnya supranatural kalau dia banyak enggak. Tapi kalau dia jarang, apa dia langka, itu baru bagus. Iya. Gitu. Nah, kayak kasus kolbuter ini kan kita mesti ngelihat Fibonacci-nya itu juga lingkarannya udah gitu, dia halus nggak, di tesnya katanya pakai jeruk nipis apa segala macam gitu. Jadi kalau buat gue sih, oh gue cuma senang aja yang itu. Makanya gue koleksi setiap kita kemanapun ke pantai yang ada apa pasirnya, bukan dalam arti pasir kasar, mesti ada kolbunter.
Gitu. Dan Tapi kalau yang memang pasir aduh, kalau memang alami pasti harganya lumayan lah ya. Karena kan ya nggak sering-sering juga ketemu seperti itu kan. Nah, kalau ini sering cuma bentuk yang benar-benar bertuah itu tidak gampang. Tapi kalau lu mau cari itu pasti ketemu. Pasti ketemu di pantai manapun lu pasti ketemu. Karena itu basically memang iya bener, bangkainya cangkang keong mati gitu. Si kol buntet. Kol buntet itu. Sama kayak filosofinya Merah Delima. Merah Delima banyak versi tuh, gue pernah denger dari siapa? Mang Ding. Nah kalau menurut dia itu sebenarnya ya di laut, ngadep laut buat nahan laut. Gitu. Mungkin ada kecil-kecil Merah Delima sebenarnya bongkahnya katanya gede. Ya mungkin dia bilang kan kena air laut terkikis Ya, satu kecil-kecil. Cuma kalau sebenarnya itu asli dan itu sebenarnya ya buat nahan air laut supaya nggak gelombang naik. Kalau nggak tenggelam, menurutnya begitu. Nah ada lu definisi lain yang lu tahu tentang ini Merah Delima? Nah, Merah Delima kalau menurut gua memang dari dalam delima. Merah Delima adalah biji delima yang mengkristal. Gitu. Tahu sih. Makanya kalau ini juga Merah Delima juga bisa masuk ke salah satu bentuk kristal yang memang dari tanah juga katanya. Iya gitu. Tapi kalau bilang pernah nggak lihat di tangan lu bener belum? Soalnya kalau gue malah berpikirnya si Merah Delima ini memang dari alam lain sih, karena nggak diketahui secara pasti asalnya tuh dari mana, gitu. Sama kayak mustika kelapa lah. Mustika kelapa, Iya. bisa. Banyak orang bilang mustika kelapa itu sebenarnya lembek. Cuma banyak yang beredar kan keras-keras semua. Nah itu salah satu yang buat apa sih kalau sebenarnya buat dagang gitu. Iya. Buat nahan basi. Yang gue tahu sih, jadi kalau orang dagang pakai itu lebih Biar bagus awet. karena makanannya nggak cepat basi. Jadi mau berhari-hari tetap fresh gitu. Dan juga untuk mengademin sih sebenarnya kalau kayak rumah tangga atau yang panas dalam artian yang suka berantem, orang-orangnya emosian apa segala macem, dan juga untuk menekan energi di sebuah tempat yang tidak baik memang menggunakan mustika kelapa sih. Gitu. Dan yang gua pernah lihat keras. Makanya gua kalau ada yang lembut ini gua agak bingung. Ada beberapa versi, makanya dari beberapa orang pun dia bilang sebenarnya kayak lembek sebenarnya, cuma nggak hancur karena dia memang ketemu dari dalam kelapa kan. Dan itu pun ada syarat kayak ketentuannya, misalkan pohon kelapa ngadep kemana. Itu cuma dia tunggal. Nah pohon kelapa itu tunggal. Nah ketika lu belah itu pasti ada. Gitu. Cuma waktu itu yang gue dikasih tahu sama almarhum Tabib Amir, dia bilang itu harus ngadep kemana deh. Si buahnya apa sih? Buahnya. Jadi itu satu pohon, cuma ada satu kelapa dan ngadep kemana. Dan itu kalau lu buka pasti ada. Gitu. Dan dia kayak kelentit, kayak itil. Kecil kan? Iya, kayak Dia kayak kelapa juga kan, putih, kayak daging kelapa kan? Di dalamnya. Kayak kelapa mini. Iya ya, gue pernah nemu. Kayak dalam gitu, kayak kelentit. Gue pernah nemu itu kayak gituan. Jadi di dalamnya ada lagi kecil kayak kelereng lah. Ya itu memang empuk sih. Iya, emang harusnya lembek gitu. Kalau Itu gue makan kayaknya. What? Serius. Oke. Beneran. Saudara, Bayin telah makan mustika kelapa. Ya kan kita kan nggak tahu juga itu mustika kelapa apa. Ya ada syarat yang tadi itu. Lu lagi minum gitu. Enggak, ya kalau di kampung dulu kan gue kalau liburan sekolah kan pulang kampung kan, itu kita suka belah-belah kelapa, sudah gini, wah apa nih? Terus gue makan enak sih. Oh permainan lu aneh-aneh ya ini. Buah kelapa loh. Kayak kelereng gitu, gue gigit-gigit, lembut, jadi gue makan aja. Rasanya emang lebih beda sih sama daging kelapa, beda. Kayak lebih kayak santan ya rasanya ya, gurih-gurih gitu. Oh waktu lu gigit dia meledak gitu di mulut. Enggak, cuma kayak kulit apa ya, teksturnya itu apa ya, rasanya kayak santan. Oh kayak lu makan wong koko kali gitu. Dia mungkin kayak kelapa kena Enggak. pembukuan kok. Enggak Kan kayak kecil begitu sih kayak ngomongnya. Iya. enggak kayak daging kelapa, agak apa ya, lembut, ngegumpel, cuman yang kalau koko kan benar-benar kenyal kan. Kalau ini enggak, kayak daging kelapa, cuman ya rasanya mirip santan. Jadi beda sama daging kelapa, rasanya beda. Mudah-mudahan someday saya ketemu ya. Saya mesti kayakin berarti. Semua kelapa turunin kita belah-belahin. Nah selain mustika kelapa,
Ada apa lagi yang menarik perhatian kalian yang pengen di-share? Apalagi? Mustika kelabang. Ini, gue pernah dengar ini apa? Mustika tokek. Pernah dengar? Apa? Enggak. Pernah. Ya kalau gue sih ini bercerita karena gue nggak lihat barangnya. Jadi dia orang itu disamperin tokek itu keluar liur terus keluar batu, jadi batu. Nah, dan menurut konon ceritanya dia itu pun, jadi kalau dia pegang batu itu, tokek pun datang. Oke. Oh, oke. Tokek pun datang dan kayak pet lah, kayak anjing mau disayang apa, nurut. Manfaatnya cuma begitu dong. Dan itu Geli ya? menurut dia powernya pun kuat itu. Untuk Penarikan barang juga. Karena dia pakai waktu itu pakai mustika itu buat ambil barang lagi. barang gaib maksudnya gitu. Geli juga ya. Tokek kan kayak oncom ya. Dia teksturnya kayak kodok buduk. Iya. Gitu. Cuma makanya orang yang bilang "Ih, kayak oncom. Nah kalau kita bilang mustika lagi benar tadi kata bartender, mustika kelabang salah satunya. Nah itu Mustika apa sih? Kelabang apa lipan? kelabang. Beda ya sama lipannya. Beda. Oke. Kelabang itu kakinya begitu. Kalau lipan tuh kakinya itu lipan. Oh, oke. Nah ini gue juga masih nggak percaya itu mustika lipan tuh yang dijual di pasaran. Ya enggak lah. Oh kalau dijual di pasaran sih enggak, karena kalau mustika lipan itu kita mesti kayak ketemu sendiri hoki-hokian sama raja lipannya itu. Gitu. Nah, Iyalah. gunanya apa? Gunanya untuk rezeki. Tapi rezeki dan proteksi, cuma sialnya yaitu kalau lu pakai lu buduk kulit lu. Kalau gue dengernya itu buat judi ya. Iya. Karena kita kayak tembus pandang gitu kan. Oh, kartunya si Anu ini nih. Oh kalau masalah tembus pandang gue nggak segitu kayaknya nggak. Itu mah hampir sama kayak ini yang apa cicak buntut cabang. Nah itu buat judi. Oh, emang iya ya? Jadi tapi bukan buat ngelihat kartu juga. Bukan buat judi, jadi keberuntungannya tinggi. Cuma temen itu katanya yang bagus itu ya dia datang putus sendiri, bukan kita nangkep. Kalau nangkep temen gue pernah dapet, tapi ada timbal baliknya. Jadi ketika lu menang, entah dia ada kecelakaan kecil atau Ayo. apa gitu. Iya, iya. Karena dia nangkep pas lihat di tembok ada cicak buntut dua langsung nangkep. Kan didiemin kan buntut lepas sendiri dong. Nah dipakai mungkin buat main judi dan menang. Gue pernah dulu tuh ketemu gitu juga. Nggak sengaja ya? Iya. Kayaknya gue juga pernah sih. Kalau di kampung begitu banyak-banyak hal-hal apa ya? Emang. Kulit. Iya. Kayaknya waktu itu lagi ke villa deh, di salah satu villa di puncak, gue pernah ngeliat ada cecek ekornya 2 itu. Cabang gitu kan? Itu ada kayak, ih lucu ya kanker. Itu gue gitu aja. Karena belum tahu kan, kalau ternyata oh ini bisa ini, cuma kayak ih lucu tuh cecek ekornya 2, ih kena kanker dia kayak gitu. Kan di Thailand juga ada kan yang ekor dua apa? ada. Yang biasa ada di amulet apa? Cicok auham. Iya. Buat rezekian juga kan? Keberuntungan. Dan yang paling parah, kalau lu kan masih bagus versinya adalah bututnya copot sendiri kita pakai. Ini diambil sama cecek-ceceknya. Agak kejem. Iya, itu dulu itu kita masih anak-anak. Kita suka main panahan cicak, dia bunuh cicak. Dipanah pakai lidi. Nah itu cicaknya kena gitu. Matilah dia. Iya. Gitu nggak? Ibu kok sadis ya? Udah main sama kelapa, terus bunuhin cicak. Kayak di kampung ngapain sih? Berburu ular juga. Jadi kalau dapat ular, kita ikat lehernya, kita geret Kampungnya sampai ekstrim mati. ya? Kampungnya ekstrim ya? Iya. Kok bisa gitu kepikiran Terus nangkep ular? Kalau kelelawar ularnya ular juga. kobra? Itu ular kobra. Ular kobra, ibu Iya, itu. mainin ikat lehernya. Iya. Oke. Gak digigit waktu itu? Ya, Gua ya kan kira- yang nangkep bukan gue. gua Gue kan kira- cuma geret doang. Oh, ibu Bawa gitu. jalan. You freak. Kelawar juga tuh. Pakai apa ini? Apa ular kadut kirain yang ular kadut? Enggak, kobra. Hitam kok. Hitam mengkilat gitu, kinclong. Kelelawar juga kita panahin. Oh, nggak ada kerjaan ya. Kobra sih bagus minum darahnya. Ih, dulu kan namanya bocah. Oke, terus apa lagi nih? Kita Apalagi udah bahas apa aja? jangan yang udah umum, Mani keris gajah, apa? mani gajah. Mani gajah sampai sekarang menurut gua fungsinya untung-untungan. Diniatin gak jalan, gak diniatin dia jalan. Iya, iya bener-bener gue pernah kayak gitu. Iya beneran, gue juga gitu. Nah, lagian juga memang kan udah terlalu banyak palsunya dan Iya. untuk
kalaupun kita tahu nih cara mengambil yang aslinya juga nggak semudah itu kan gitu. Tapi gue pernah dapat emang bongkahan segini dikasih temen gue. Jadi orang itu dia dapat dari kayak penampungan gajah gitu. Butuh duit, dia jual ke temen gue segini 500.000. Tapi masih kecampur tanah kan. Nah, gue olah, akhirnya jadi tuh beberapa tuh, gue ada segini. Gantian diniatin nggak jalan-jalan, gue geli-geli kasih datang saya bayin. Gue liat dong kalau ini cewek itu. Tiba-tiba dia tertarik sama gue. Padahal cuma ngeliat doang. Dan gue juga nggak ada maksud apa kan. Ya udah mau lihat aja. Ya. Dan itu baru berjalan. Ketika dia pegang. Sebenarnya kalau kita bilang kalau sampai sebongkah gitu ya, kita bilang mani gajah adalah ember, bisa nggak sih sebenarnya? Ember nggak tahu juga sih. Kan ember kan lebih ke arah itu apa? Paus ya? Enggak, getah. Oh iya getah. Kalau paus apa sih? Karena Ya, Paus sama ember kan? karena kan dia diinjek aja di tanah. Orang mau nggak mau kan Gali. potong. Tanahnya potong gitu kan, ambil segini. Biasa ada campuran mani. Cuma kata sih maninya emang banyak di orang. Ya, Nah itu kan maksud gue, gitu. kalau sudah sampai berbentuk seperti itu, jatuhnya jadi ember nggak sih kan gitu? Enggak, karena dia Pertanyaan. injek, itu jadi kayak gitu karena diinjek. Jadi gajah kan habis main nih, dia keluar nih. Habis keluar ternyata itu dia setiap main itu dikerumunin gajah-gajah lain, dan setelah selesai dia orang injek-injek gitu kan. Dan mereka pun menginjak itu terus supaya nggak diambil orang. Kayak menghilangkan barang bukti gitu diinjek-injek. Terus nyerap ke dalam tanah, tapi nggak nyerap banget, akhirnya sama kristal. Kan sebenarnya begitu kan? Segitu gope. Gue pernah beli seupil 250.000. Seupil segini nih sekuku. Ini temen gue yang beli yang nggak percaya begituan. Dia karena bantu orang, terus dia bilang gue beli dari orang 500.000 atau 800.000, gue lupa berapa tahun lalu, 5-6 tahun lalu. Gue bilang, lu mau buat apa? Mau buat cincin lah. Oh ya udah, gue bawa ke tukang batu. Dan tukang batu pun bilang, ini nggak keras, nggak kristal, gampang pecah. Dia sama kayak kalimaya lah. Kelembekan Lembut. Iya. Oh pas dipotong tuh lembut gitu. Dan itu pun hitungannya. kalau lu ikat yang pakai model kawat tuh, itu keseset. Model kawat itu keseset. Bopak jadi. Bopak bunyinya. Gue jadi ke temen gue loh itu. Dia pakai bikin cincin gede lagi. Jari gitu gede. Apalagi karaokean hilang. Mau nangis dia. Batu apa itu? Ya itu mani gajah. Oh oke. Selamat ya. Orang kalimaya aja lu kalau ikat pakai stainless tuh lu mau buka lagi, orang belum tentu berani. Pasti pecah. Nah, lembek banget. Bukan butuh kristal juga sih ya. Iya, dia keras sih, cuman nggak sekeras itu gitu kan. Kayak apa sih? Kayak tanah liat tuh udah kering. Nah kalau lu banting ya pecah-pecah juga. Gitu. Kayu apa setahu pasti kita bertiga punya definisi kayu yang bagus, yang dia punya daya sendiri. Nah kalau kita mulai dari lo, kayu apa yang menurut lo bagus? Gue sih paling Yang kaboa. bertuah alami. Kaboa. Filosofinya Keras. jelas. Tumbuhnya jelas cuma di situ doang. Nggak bisa Dan di dari tempat tekstur lain. kayunya juga kan bagus. Karena ada salah satu Kokoh. kenalan gua itu benar-benar bawa dari Garut, dibawa dari akar sampai akar-akarnya. Pak mau tanam di Jakarta mati. Nggak bisa. Cuma bisa ditanam di sana doang. Karena menurut gua itu karakternya dapat, filosofinya dapat sih. Kalau kayak lain nggak tahu, gua nunggu di mana juga nggak tahu filosofinya. Nah kalau dari Ian, kayu yang bertuah menurut lo? Ya kayu bertuah ya macam-macam sih. Kan kayak nagasari lah. Terus ada juga ya pokoknya macam-macam lah kalau Favorit kayu. lo? Enggak, gue nggak gitu suka kayu. Cuman kadang ada juga kayu-kayu yang apa ya, entah namanya kayu apa, disembunyikan aslinya, terus dikasih nama, ketika dia udah jadi jimat gitu, dikasih nama baru. Kayak misalnya ini kayak apa? Kayu asik sekampung, gitu kan? Ini nggak diketahui ini kayu apa, gitu. Iya. Dapatnya Kayak Adam sejodoh gitu kan? iya gitu-gitu. Jadi kita nggak tahu ini kayu apa. Mungkin kalau kita cari ada. Iya. Nah, kayu pohon Cuma itu karena gitu. prosesnya, nah itu dia. Cuma kalau kayu ada mesin jodoh setahu gua itu bukan jenis kayu tertentu, tapi dia kayak nyambung begini. Iya, jadi lebih ke Jadi arah kalau apa ada ya? Syarat pohon ya. nyambung begini ya udah dibilang ada mesin jodoh. Iya.
Jadi Lebih ke dia syarat, nggak ada jenis kayunya sih. Kan dia katanya kalau nyambung, terus dia membentuk kayu baru. Nah itu disebutnya Kayaknya enggak deh, melilit mungkin iya. kalau melilit mah jatuhnya jadi kayu puter. Masa Kayu, kalau dia kayak nyangkok sendiri sih susah dibilang ya. Nah itu makanya kenapa langka tuh begitu. Ada maksudnya. Karena bunga juga ada. Bunga pun daun Adam sejodo pun ada. Jadi daunnya senderan apa gimana maksudnya? Enggak, jadi kayak Apa? misalnya nih ada pohon nangka. Terus numpu nih pohon misalnya pohon jeruk sama pohon apel, terus nempel sama nih pohon nangka. Nah dia ngebelit, terus dia kayak nyatu gitu loh. Nyatu, hingga dia membuat tumbuhan baru. Nah itu namanya Adam sejodo. Nah, Sama versi lu? Versi lu gitu juga? emang versinya begitu, dia emang begitu. Cuma antara itu jadi satu atau dia cuma melilit nggak ada yang tahu kan. Sama satu lagi ya, daun. Nah kalau daun kan biasa kalau daun kan atasnya udah daun selesai. Iya. Nah dia ada batang lagi, bikin daun lagi. Nah itu daun pun lebih tepatnya kayak tanaman liar. Cuma untung-untungan karena Ya iyalah. gue didapat dari Ahmad, dia bilang ya ini ada daun Adam sejodo. Gunanya apa ya itulah buat soal perjodohan. Oke, kalau last from gue kayu yang buat gue sampai sekarang amazing ya ini Sulastri ini. Karena buat gue nyata gue alami sendiri dan juga susah dijelaskan karena hanya dari energi si kayu ini sendiri aja udah luar biasa itu untuk meredam amarah, emosi marah atau emosi yang negatif lah ya yang akan datang ke kita. Itu dengan Sulastri. Oke, kalau begitu teman-teman kayaknya sudah cukup waktunya ya. Nanti kita akan sambung lagi. Oke, jangan lupa di like, di subscribe dan juga di komen-komen ya buat teman-teman. Jangan lupa juga untuk cek Instagramnya Asla Clothing. Ting, Asla Clothing adalah salah satu sister company kami ya, salah satu supporter saya di live saya di TikTok. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye. Bye. なんか全部大丈夫じゃなかったもう言葉避けつなびよけは